Mbak Fani, tadi kan kita udah bicara tentang perbedaan tarif ketika wajib pajak itu melakukan repatriasi atau tidak hanya melakukan deklarasi kalau asetnya di luar negeri nih. Atau melakukan investasi atau tidak melakukan investasi. Ini kan pasti ada perbedaan tarif tuh tadi. Iya. Nah, ada jangka waktunya kan ya pasti ya? Oh, pastinya dong, Bu. Nah, kawan pajak juga harus tahu nih jangka waktu repatriasinya paling lambat kapan dan investasinya itu paling lambat kapan dilakukan. Nah, untuk repatriasi paling lambat itu harus dilakukan di 30 September 2022. Untuk investasi paling lambat harus dilakukan di 30 September 2023. Untuk jangka waktunya nih Bu Hilda dan kawan pajak, itu paling lambat 5 tahun sejak harta tersebut diinvestasikan. Oh, artinya investasi itu harus dilakukan paling sedikit itu 5 tahun ya? 5 tahun. Iya, jadi jangan lupa Bu Hilda, di 3 tempat tadi ya Bu Hilda ya, SDN, hilirisasi, dan renewable energy. Iya, kalau kita mau berinvestasi di sana. Nah, kawan pajak, tadi aku sama Bu Hilda kan udah bincang-bincang soal persyaratan, dokumen, kemudian ketentuan, sampai juga jangka waktu sehubungan repatriasi dan investasi. Sekarang nih Bu, kita mau menginformasikan ke wajib pajak apa nih manfaat yang diterima wajib pajak kalau ikutin PPS ini dan apa konsekuensinya? Keuntungannya dong ya, keuntungannya apa yang diterima oleh wajib pajak. Kita bahas manfaatnya dulu ya, konsekuensinya belakangan. Kalau keuntungannya, kebijakan pertama kan tadi kita bicara tentang tax amnesty, wajib pajak lanjut TA. dari tax amnesty, wajib pajak peserta TA. Yang pertama, artinya kalau wajib pajaknya mau mengikuti kegiatan program pengungkapan sukarela kebijakan 1, maka ketetapan atau sanksi administrasi yang dikenakan atas wajib pajak harta yang belum dilaporkan tadi itu tidak akan dikenakan sanksinya. Oh, jadi ini ya Bu ya, yang kalau misalnya DJP menemukan hartanya terus kemudian dia ikut PPS, dia tidak dikenakan sanksi pasal 18 itu, sehingga akhirnya agak lebih meringankan kan buat wajib pajak yang sudah pernah ikut program tax amnesty. Lalu yang berikutnya, data yang diungkapkan dalam SPPH, surat pengakuan harta itu tidak boleh ditindaklanjutin lagi dalam bentuknya penelitian ataupun pemeriksaan ataupun penyidikan. Jadi semua harta yang sudah diungkapkan aman. Selesai. Tadi kan istilahnya asasnya itu adalah kepastian hukum. Jadi disitulah membuktikan asas kepastian hukumnya. Lalu bagaimana dengan yang kebijakan 2? Kalau yang kebijakan 2 kan seharusnya bisa diterbitkan ketetapan nih. Nah, dengan mengikuti program pengungkapan sukarela ini, maka otomatis ketetapan tidak akan diterbitkan. Jadi tidak ada SKPKB, tidak ada SKP harta yang belum dilaporkan itu ya Bu ya. Jadi dia tidak akan ditetapkan, tidak ada surat ketetapan yang diterbitkan, dan juga tadi datanya aman juga. Nah, kawan pajak, jadi manfaatnya memang lebih menguntungkan karena tarifnya pun lebih rendah kalau dia ikut PPS ya Bu ya, dibanding kalau hartanya diketahui dengan oleh DJP begitu ya Bu. Manfaatnya kan udah jelas ya Bu ya. Terus sekarang konsekuensinya ada nggak Bu? Ya, kalau tadi ada manfaat pasti ada konsekuensi kalau kita tidak jalanin ya. Iya. Konsekuensinya ya otomatis seperti yang tadi disampaikan. Kalau untuk kebijakan 1, artinya kalau sampai DJP menemukan data yang belum diungkapkan di tax amnesty, maka ke sanksi-sanksi administrasi yang dicantumkan di undang-undang tax amnesty itu akan berlaku, di mana di situ dinyatakan bahwa wajib pajak badan akan dikenakan tarif 25% dan kemudian wajib pajak orang pribadi akan dikenakan tarif 30%, lalu orang pribadi tertentu akan dikenakan tarif 12,5% plus dengan sanksi 200% peningkatannya. Lalu kalau untuk wajib pajak yang sebelumnya tidak pernah ikut tax amnesty, yang tidak mau ikut kebijakan 2 nih, kalau nanti ditemukan datanya oleh Direktorat Jenderal Pajak, otomatis dia akan kena sanksi dengan tarif 30% plus dengan bunga yang tadi kita sudah bicarakan di depan. Oh, yang ada faktornya 15% itu ya Bu. Iya, betul. Jadi itu adalah sanksi-sanksi yang akan langsung diterima oleh wajib pajak kalau wajib pajak tidak mau mengikuti kegiatan program PPS, tapi
tapi ternyata masih ada aset-aset yang belum dilaporkan, yang belum diungkap. Baik itu di dalam SPT tahunannya maupun ketika mereka mengikuti kegiatan tax amnesty 2015. Nah, Bu Hilda, kalau tadi nih, misalnya nih wajib pajak, aku mau pakai tarif rendah aja deh, gitu kan, biar lebih murah nih, gitu bayar pajaknya, pakai tarif rendah karena mau invest harta dalam negerinya maupun harta luar negerinya. Tapi nih Bu, kalau dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata nggak jadi repat, nggak jadi invest, itu pasti ada konsekuensinya kan Bu ya? Oh, iyalah, pasti akan ada konsekuensinya bagi wajib pajak yang tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikannya gitu ya. One prestasi. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan tarif terendah itu 6% ya. 6% untuk di kebijakan 1. Untuk di kebijakan 1. Jadi kalau misalnya ini kita bicara aja di kebijakan 1 dan kebijakan 2 sekaligus deh gitu ya. Lalu kalau tarif terendah di kebijakan 1 itu 6% dan tarif terendah di kebijakan 2 itu 12%. Ya, 12. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu tadinya sudah menjanjikan untuk melakukan kegiatan investasi nih, yang awalnya tarifnya adalah 6% untuk di kebijakan 1 paling rendah ya, dan kemudian tarif di kebijakan 2 itu adalah 12% paling rendah. Dan kemudian tadi dibatalkan, tadinya awalnya dia berjanji untuk diinvestasikan, tapi ternyata tidak diinvestasikan, tapi hanya direpatriasi saja ke Indonesia. Jadi harta yang dari luar negeri dipindahkan saja ke Indonesia, batal investasinya. Maka seharusnya kan kalau di PPS, di tarif PPS yang murni, itu akan menjadi 8% kan? Nah, kalau dia karena one prestasi ini, dia harus naik menjadi tambahannya 3%, sehingga menjadi 9%. Begitu juga dengan kebijakan 2. Kalau awalnya 12 dan kemudian kalau dia tidak investasi itu menjadi 14, maka di kebijakan kedua itu kalau dia one prestasi menjadi 15%. Jadi dia tambahannya itu adalah 3%. Akan ditambahkan 3%. Itu kalau yang mengetahuinya dan diungkapkan langsung secara sukarela oleh wajib pajaknya. Tapi kalau misalnya diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diterbitkan surat ketetapan dari situ, maka itu akan ditambah lagi 1,5% lebih tinggi. Jadi posisinya adalah untuk yang hanya repatriasi tadi menjadi 10,5%. Dan kemudian yang untuk kebijakan keduanya itu menjadi 16,5%. Tapi bagaimana kalau ternyata itu hanya tetap ditaruh di luar negeri, nggak jadi dipindahkan ke Indonesia? Awalnya kan itu hanya 11% nih. Nah, hanya 11%, maka pada saat dia tidak one prestasi ya, tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikannya, maka itu peningkatannya ditambahkan lagi. Harusnya kan tadi cuma 11%. Nah, sekarang posisinya menjadi 14% kalau di kebijakan 1. Dan kemudian kalau di kebijakan 2-nya tadinya kan 18%. Betul, menjadi 21%. Dan kalau misalnya itu juga diketemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ditambahkan lagi 1,5% lebih tinggi lagi. Jadi tadi kalau di kebijakan 1-nya tadi adalah 14% menjadi 15,5%, dan kemudian kalau di kebijakan 2-nya 21% menjadi 22,5%. Ya, terakhir Fani, bagaimana caranya supaya wajib pajak bisa mengikuti program PPS? Nah, kawan pajak, setelah persyaratan terpenuhi, ketentuan terpenuhi, dokumen sudah dilengkapi sebagai lampiran untuk SPPH-nya, gimana nih caranya? Melalui apa? Nah, ini juga kemudahan nih kawan pajak. Kalau dulu TA pasti rame-rame datang ke kantor pajak, sekarang nggak perlu. Jadi, para wajib pajak yang ingin mengikuti program PPS ini bisa menyampaikan SPPH-nya dalam bentuk e-form Bu Hilda melalui laman www.pajak.go.id. Jadi gampang kan, nggak perlu antri-antri ke kantor pajak lagi, bisa self-assessment sendiri. Iya, tapi kan self assessment sendiri itu artinya kan wajib pajak mikir sendiri ya. Kalau misalnya dia lupa atau bagaimana, ternyata apa yang harus saya isi di sini, itu gimana cara wajib pajak bertanya-tanya ya? Jadi kawan pajak tadi kan kalau secara online otomatis adalah kadang-kadang kita itu suka lupa atau tidak tahu caranya atau ragu-ragu gitu ya.
Nah, kemudahannya ya Direktorat Jenderal Pajak kan pasti akan membuka tempat-tempat khusus Betul. ya supaya wajib pajak bisa bertanya, dan kita biasanya menyebutnya dengan help desk Dengan ya. help Dan itu desk. ada di mana saja, Mbak? Ada di kantor pajak, di kantor pelayanan pajak terdekat, di mana saja wajib pajak bisa mendatangi KPP-nya. Iya, di Kanwil juga mungkin ada ya. Di Kanwil mungkin nanti akan dibentuk tim satgas khusus untuk program PPS ini. Iya, begitu kawan. Oke, kawan pajak. Nah, kita udah bincang-bincang, udah kupas tuntas dari A sampai Z tentang PPS ini ya, Bu Hilda. Nah, sekali lagi kami ingatkan, program ini berlangsung selama 6 bulan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, gimana nih Bu Hilda pesan-pesannya? Berbeda ya kawan pajak, kalau misalnya di tax amnesty ada perpanjangan-perpanjangan, nah kalau sekarang ini kepastian itu masih cuma ada 6 bulan. Jadi jangan sampai kawan pajak tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan kegiatan program pengungkapan sukarela ini, karena tadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa dilakukan oleh kawan pajak. Ditunggu sumbangsihnya kepada negara. Oke kawan pajak, untuk informasi lebih lanjut bisa terus pantengin di media sosial kita di Instagram @pajaksumbarjambi. Nah, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi dan lebih berbeda lagi dan tentunya lebih fresh lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kade Pajak, kamu jadi pandai pajak. Bye.